Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dengan NIM 05366057 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan jurusan S1 Administrasi Publik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam tram serta bentuk-bentuk logika fallacy atau sesat pikir dalam logika dan cara mengatasi agar terhindar dari logika fallacy. Pertama, tram adalah kata atau istilah yang digunakan untuk menyatakan suatu pengertian atau ide. Dalam logika, tram dibagi menjadi beberapa macam, berikut 3 jenis berdasarkan cara pengelompokannya. Yang pertama, tram berdasarkan konotasi, terbagi menjadi tram konkret dan tram abstrak. Tram konkret menunjukkan subjek nyata seperti dalam kalimat, wanita itu cantik. Kata wanita adalah tram konkret karena merujuk pada subjek yang nyata. Sementara tram abstrak hanya menggambarkan sifat seperti cantik atau tampan, tanpa menunjuk siapapun secara spesifik. Yang kedua, tram berdasarkan denotasi, yaitu berkaitan dengan jangkauan atau cakupan makna. Contoh, kata hewan adalah tram umum karena mencakup banyak jenis. Tapi saat kita menyebut hewan yang hidup di air, itu menjadi tram khusus karena lebih spesifik. Yang ketiga, tram berdasarkan predikamen atau cara sesuatu itu benda. Dibagi menjadi substansi dan aksidensia. Substansi adalah hakikat yang dapat berdiri sendiri seperti manusia. Dalam Ahmad adalah manusia. Sedangkan aksidensia adalah sifat yang bergantung pada subjek seperti terpelajar. Dalam Ahmad terpelajar. Selanjutnya kita membahas tentang logika fasial atau sesat pikir, yaitu kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen tidak sah secara logis. Secara umum, sesat pikir dibagi menjadi 3 bentuk. Pertama, sesat pikir formal terjadi karena struktur logikanya salah. Misalnya, peserta kursus adalah mahasiswa atau guru. Seseorang adalah mahasiswa, maka dia bukan guru. Ini keliru karena kata atau bisa berarti keduanya benar. Yang kedua, sesat pikir verbal, yaitu kesalahan karena penggunaan kata bermakna ganda. Contoh, semua rumah punya halaman, modul ini punya halaman, maka modul ini adalah rumah. Ini tidak tepat karena kata halaman digunakan dalam 2 arti berbeda. Ketiga, sesat pikir material, disebabkan isi penalaran yang tidak tepat meskipun tampak logis. Misalnya, melihat beberapa apel besar di keranjang, lalu menyimpulkan bahwa semua apel besar. Ini contoh generalisasi terburu-buru karena tidak didasarkan pada keseluruhan data. Untuk menghindari sesat pikir, kita perlu pertama memahami dasar logika, kedua menggunakan istilah secara konsisten, ketiga tidak tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan, keempat selalu mengevaluasi argumen secara kritis, dan yang terakhir melatih diri berpikir jernih dan sistematis. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.